Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Sadaqallahul azim. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya, dan merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Al-Quran Surah Asy-Syams ayat 9 dan 10. Kaum muslimin, para pendengar yang berbahagia, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita masih berada dalam keadaan sehat kuat, sehat jasmaniah, dan sehat pula rohani kita. Badan kita sehat, roh, pikiran, cita-cita sehat pula. Itulah yang dinamakan manusia yang berkualitas dan insan kamil. Karena kita terdiri dari dua unsur, jasmania dan rohani, sehingga harus kuat, sehat keduanya. Kalau manusia itu terdiri dari dua unsur, unsur jasad dan unsur roh, tentu kedua-duanya harus menaati kesucian dan kebersihan. Jadi pada video ini kita bicarakan, kita fokuskan pensucian jiwa dan pensucian batin. Memang kalau kita lihat semua amal-amal ibadah yang dilakukan oleh manusia bertujuan dan intifatinya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pensucian, kecemerlangan hati yang ditimbulkan oleh cahaya keimanan itu sendiri. Di intinya amal lahir dan amal batin yang dilakukan oleh seseorang itu adalah untuk pembersihan jiwa. Memang beruntunglah orang-orang yang membersihkan jiwanya itu sendiri, dan merugi pula lah orang-orang yang mengotori jiwanya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha.
Sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya, dan merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Dengan istilah kita, mengumuah jiwa, mengumuah badan. Memang kalau tidak ada kesucian, belum tercapai apa yang kita tuju dalam ibadah. Memang inti-inti semua ibadah itu adalah untuk membersihkan manusia pada hal-hal yang untuk tidak memperserikatkan dan mempersekutukan Allah. Mempersekutukan Allah itu adalah kezaliman dan penganiayaan yang sangat besar. Hati jiwa seorang itu kotor karena pengingkaran fitrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan yang melekat pada jiwa, pada hatinya itu sudah hilang, sudah pudar. Tidak terlihat lagi fitrah-fitrah itu berkembang dalam hidupnya. Kaum muslimin yang berbahagia. Memang sesuatu itu ada pula sebabnya. Kenapa pula hati manusia itu kotor? Kenapa pula hati manusia itu bersih? Memang berlakulah di sini hukum kausalitas. Manusia itu di hatinya, di jiwanya terbentang dua jalan. Kemudian manusia bebas untuk memilih kedua jalan. Jalan yang membawa kebenaran dan jalan yang membawa kegelapan. Ada silih berganti di hati, di jiwa manusia ini, terus menerus sampai akhir hayat. Sekali gerakan yang berasal dari setan, yang satu lagi bisikan bersitan yang berasal dari setan dan iblis. Jadi tarik menarik antara baik dengan buruk, tarik menarik antara malaikat dengan setan. Memang ayat sebelumnya menyatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan pada jiwa itu dua jalan. Yang pertama jalan ketakwaan, yang kedua jalan fujur yang memang manusia yang bertakwa itu semua bisikan-bisikan, semua daya tarik nafsu yang berhubungan dengan kesenangan dunia itu dilawan, diperjuangkan, tidak diikuti. Kemudian kita minta pertolongan, bantuan pada tentara-tentara ilmu, hikmah, dan mereka. Sekalipun manusia bebas untuk memilih, kalau tidak dengan bantuan, dengan pertolongan Allah, seperti itu tidak akan mendapat hidayah, petunjuk sesuatu. Untuk itu marilah kita mohon jalan yang lurus memang terwujud dalam kehidupan
pribadi kita, agar hidayah itu berkembang, tumbuh subur. Apa yang kita mohonkan 17 kali sehari semalam. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Jadi kita memohon, bukan sekedar memohon saja jalan yang lurus, tapi kita iringi dengan usaha dan upaya agar kita sampai pada jalan yang lurus di dunia dan jalan yang lurus di kampung. Kan sudah jelas terbentang dua kaum muslimin muslimat yang berhati. Kesucian, kebersihan hati itu sendiri tidak bisa dicapai kalau manusia itu menentukan pilihan hidupnya. Dia berbuat sesuka hati atau perilaku-perilakunya keluar daripada fitrah. Bisanya manusia itu mencapai jalan yang lurus karena manusia itu dekat kepada Allah Subhanahu. Sebab manusia itu pun tidak bisa, kata Al-Kindi Al-Farabi, manusia itu pun tidak juga bisa berhubungan dengan Allah kalau jiwanya tidak bersih dan jiwanya tidak suci. Manusia bisa berhubungan dengan Allah karena dia memiliki sifat-sifat yang bersih, yang suci, sifat-sifat yang ada, yang melekat pada Allah. Al-Qudus, 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 suci, bersih. Subhanallah. Sebab Allah zat yang maha bersih, yang maha suci. Itu yang memohon, yang minta harus suci, harus bersih. Disitulah terjadinya kontak berhubungan manusia dengan Allah Subhanahu. Kenapa doa permohonan seseorang itu ditolak? Betapa susah payah berdoa, bermohon kepada Allah pagi, petang, siang dan malam, berdoa pagi. Ya Allah, ampunilah dosa kami yang banyak ini. Pagi, petang, siang, malam kami tetap bersalah pada Engkau, ya. Tidak dengar, tidak diperhatikan oleh Allah, karena yang meminta itu tidak serius dan tidak bersih dan tidak suci. Pada hari ini kita puasa tidak berapa lama lagi. Itu marilah kita lihat lagi keimanan akidah kita. Perbuatan-perbuatan kita sudahlah menguntungkan pada diri kita sendiri atau merugikan. Kita tidak membuat hasil buah apa-apa dari training of Ramadan, latihan Ramadan itu sekedar beribadah yang tidak tahu tujuan pangkal dan tujuan daripada ibadah itu sendiri. Kaum muslimin, para hadirin yang berbahagia, memang yang diharapkan oleh Islam itu sendiri, janganlah kita terpisah dengan dunia ini sebelum kita benar-benar orang-orang yang pasrah menyerah diri kita kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu berpisah dengan dunia sebelum kamu menjadi orang yang pasrah dan menyerah sepenuhnya. Inna salati wa nusuki
wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadatku, hidupku dan matiku adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum roh kita berpisah dengan jasad badan kita, marilah kita bersihkan diri kita, membersihkan hidup kita, terhindar daripada syirik halus maupun syirik besar yang merugikan hidup kita sendiri. Kata Nabi, at-tahuru syatrul iman. Kesucian itu adalah sebahagian dari itu. Jadi suci apa maksudnya? Suci kita daripada hal-hal yang merusak ibadah kita, hal-hal yang membawa kita kepada dimarahi, syirik halus dan syirik besar. Itulah gunanya kita sebelum menunaikan ibadah salat, kita lebih dahulu berwudu dan bersuci. Berwudu adalah ilmu-ilmu tentang syariat, tata laksana, salat, membersihkan muka, tangan, kaki, dan inti-inti sebenarnya bersih lahir dan bersih batin, sehingga itulah yang dituju oleh ayat. Beruntungnya manusia itu dalam perjalanan hidupnya yang singkat, yang pendek. Bila mana manusia setelah berpisah dengan dunia, sehingga debu-debu masih melekat di hati, belum lagi mempunyai hati jiwa yang selamat, ini akan disiksa sewaktu menghembus nafas terakhir. Memang ulama-ulama mengatakan setiap manusia yang berangkat ke alam kubur, lepas rohnya di dunia ini, ada membawa diri, tapi kadar banyak sedikitnya yang berbeda-beda. Itu pula berbeda-bedanya rasa pedih seseorang untuk menghembuskan nafas terakhir. Sebab di waktu menghembus nafas terakhir, Islamnya belum sempurna, taubat dan persiapannya pun belum sempurna. Inilah kita di rumah sakit, di mana-mana kita berada. Lepas jenazah, sebentar kita mendengar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa pula berbeda-beda tingkat kesulitan orang menghadapi seperti itu? Karena berbeda-beda pula kedekatan amal ibadahnya manusia dengan Allah semasa ini. Pun orang-orang yang telah beriman bertakwa penuh pada Allah, kematian itu adalah tempat hilangnya tersekat jiwa roh. Di dunia ini banyak yang menyekat, banyak yang menghalang karena manusia dikurung oleh hawa nafsu. Selagi ada hawa nafsunya, tentu ada
syaitan di dalam diri dan di dalam hidup. Untuk itu marilah kita camkan, marilah kita nilai evaluasi ibadah kita. Sudahkah kita menjadi pemenang hidup? Sebab orang-orang yang menang adalah orang-orang yang telah sempurna kesucian hati dan jiwanya. Sempurnanya kesucian hatinya karena dia telah berjihad, berjuang, beribadah, beramal dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang berbahagia, semua yang kita kerjakan, yang baik, yang buruk, akan kembali kepada kita sendiri. Untuk itu marilah kita selalu taubat, selalu bersuci terus menerus setelah hidup kita, dan persiapan hari esok kita dengan sepenuhnya, dengan seutuhnya. Ya ayyuhallazina taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqada wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya masing-masing diri mempersiapkan hari esok. Takwalah kepada Allah. Sungguhnya Allah sangat teliti dari apa yang kamu kerjakan. Mereka kaum muslimin yang berbahagia. Untuk itu marilah kita yang pertama bersihkan jiwa hati kita terus menerus dengan ibadah-ibadah yang teratur, ibadah yang rapi. Yang kedua, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah sangat senang, suka kepada orang yang minta ampun, yang bertasbih pagi petang siang malam. Tidak ada yang besar, yang berat oleh Allah kalau manusia ini taubat dengan sungguh-sungguh, berjuang sepenuh dan seterusnya. Ya ayyuhallazina amanu tubu lillahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kamu kepada Allah dalam artian taubat yang sesungguh dan